Halo kakak, ini namanya tanah digital ya kakak ya, atau kafling digital sama aja ya kakak ya. Ini lagi tren banget ya kakak sekarang ya. Ini lagi tren banget, orang-orang tuh pada beli tanah digital ya kakak ya. Tanah digital tuh apa sih? Nah, tanah digital itu adalah tanah tapi secara digital kakak ya. Jadi kalau di dunia nyata kita tuh beli tanah, tapi tanahnya itu kan berupa fisik ya kakak ya, berupa fisik, ada fisiknya gitu. Nah kalau ini tanahnya itu di dalam dunia maya gitu loh kakak, namanya tanah digital. Nah pentingnya tuh kita punya tanah digital tuh apa sih kakak? Jadi kalau di dunia nyata kita beli tanah kan itu mahal-mahal ya kakak ya, nggak ada yang murah ya kakak ya. Tanah kuburan aja itu mahal ya kakak ya. Nah ini nggak ada yang murah kalau di dunia nyata. Nah kalau di dunia maya ya kakak ya, itu murah-murah ya kakak ya. Jadi ada yang murah, ada yang mahal, lengkap, pilihannya banyak ya kakak ya. Nah ini ya, nah nih tuh ya harga ya, ini nomor 8 ya kakak ya. Harga itu dari yang paling murah ada sampai yang paling mahal ada ya kakak ya. Ini keren banget. Nah ini ada 9 nomor ya kakak ya. Nah ini nomor 1 ya, ini tidak ada kantor atau perusahaannya kakak ya. Jadi emang nggak ada kantornya, nggak ada perusahaannya kakak. Jadi ini aman banget ya. Kenapa dibilang aman ya? Karena nggak ada uang kita store ke kantor atau ke perusahaan kakak. Memang nggak ada kantor, nggak ada perusahaan ya kakak ya. Jadi ini transfernya adalah ya kakak ya, sistemnya ini nih kakak nih, nomor 7 ya, sistemnya P2P. P2P itu kalau kakak biasa pakai Binance ya, P2P itu namanya peer to peer ya, atau transfer ke sesama member gitu. Jadi kita tuh sistemnya P2P teman-teman ya. P2P, jadi kita transfer ke sesama member gitu kakak ya. Jadi tidak ada kantor dan perusahaannya. Terus nggak ada uang admin ya kakak ya. Jadi 100% itu punya kita ya kakak ya. Jadi kalau kita ini jualan tanah ini ya kakak ya, kita jualan tanah, si bayarnya itu akan langsung transfer ke kita kakak, 100% gitu ya. Jadi nggak ada pakai potongan admin, potongan segala ya, apa-apa nggak ada potongan ini ya kakak ya. Jadi keren banget ya. Nah terus yang nomor 3 ya, suatu saat semua kafling ini kebuka kakak ya, semua kafling tuh kebuka. Jadi kakak nggak usah khawatir kalau kafling-kafling masih ketutup ya, asal kita sabar aja kakak ya, asal kita sabar dan apa namanya tuh, kita sabar dan kita rajin aja ya kakak ya, rajin untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa kafling digital ini sangat penting. Kita punya tanah digital ini harus punya gitu ya kakak ya. Nah itu kita bisa membuka semua kafling ini ya kakak ya, membuka semua kafling ini tanpa harus bayar lagi kakak, tanpa harus keluar uang lagi. Nah ini keren banget ya kakak ya, ini keren banget sih. Nah terus yang nomor 4 ya kakak ya, jadi tanahnya ini ya, tanah nomor 12 ini paling mewah, paling elit, paling oke, paling jos ya kakak ya. Ini saya mau kasih lihat ke kakak ya, kafling nomor 12 ya, sebentar ya. Nah ini nih kakak nih, ini kan kafling-kaflingnya nih kakak ya, ini kan kafling-kaflingnya nih ya, kakak bisa lihat nih ya. Ini kafling nomor 1 ya kan, ini kafling nomor 1, ini kafling nomor 2, kafling nomor 3 dan seterusnya ya kakak ya, sampai nomor 12 nih kakak nih. Nah nih, ini kafling nomor 12 ini ya kakak ya. Nah ini kafling nomor 12 ini adalah kafling paling elit ya kakak ya. Kenapa bisa dibilang kafling paling elit? Nah karena ini ya kakak ya, nih ini ada 10.000 dai ya, ini D itu dai ya, maksudnya mata uang dai. Satu dai itu sama dengan $1 kakak ya. Nah ini 10.000 dai ini gede banget ya kakak ya. Ini kalau dikali rupiah itu 150 juta ya kakak ya. Nah ini satu titik ya, kalau misalnya ada yang mau sewa tanah kita ya kakak ya, ada yang mau sewa tanah kita, ini kan kita jual beli tanah ya kakak ya, tanah digital yang kita jual beliin ya. Nah kalau ada yang mau beli satu titik ini ya kakak ya, kita dapetnya segini loh kakak loh, kita dapetnya 10.000 dai ya. Ini edan banget ya kakak ya, 10.000 dai. Nah ini kalau 3 tanah kita laku ya kakak ya, berarti kita dapat ya 10.000 kali 3 ya kakak, kita dapat 30.000 dai. Wah ini keren banget ya kakak ya, ini keren banget. Ini tanah paling mewah, tanah paling elit, nggak ada kaleng-kaleng ini kakak ya. Ini mantep banget ini tanah digital yang nomor 12. Jadi kakak inget-inget aja nomor 12. Nah sebelumnya tuh saya cuma punya 3 kafling kakak ya, saya cuma punya 3 kafling, kafling 1, kafling 2, kafling 3 ya kan. Nah saya punya 3 kafling. Nah sekarang kafling keempat saya kebuka nih kakak nih, kafling keempat saya kebuka nih, kafling kelima masih ketutup ya kakak ya, tapi ini lagi OTW menuju kafling 5 ya, nanti suatu saat juga kebuka, asal kita sabar aja kakak, asal kita sabar aja, kita rajin aja cerita ke orang-orang bahwa edukasi ya, edukasi ke orang-orang bahwa kafling digital ini bagus loh gitu, segera kita miliki kafling digital ini ya kakak ya gitu. Nah nanti ini akan kebuka
kebuka kakak satu-satu tanpa kita harus keluar lagi, tanpa kita harus bayar-bayar lagi kakak ya. Tunggu sabar aja, nanti ini kebuka semua satu persatu kakak ya. Asal sabar aja, nanti di kafling 12 ini pasti akan kebuka gitu. Ini keren banget sih kakak ya. Jadi mantap banget. Jadi tujuan akhir kita, tujuan ending kita ya, itu adalah kafling 12 ini kebuka kakak ya. Jadi mantap sekali ya. Jadi segera milikilah kafling 12 ini ya kakak ya. Ini mantap banget ya. Ini nggak terbatas ya kakak. Ini kan ada 3 ya, ada 3 titik ya. Nah ini terserah. Ini nanti kalau ini udah penuh semua, nanti dikosongin lagi, kita bisa jualan lagi nih titik-titik ini nih kakak nih. Gitu. Jadi kita jualan kafling kita tuh nggak terbatas kakak ya. Ini keren banget sih, mantap. Nah ini saya lanjutin ya kakak ya. Nah ini kita kalau beli ya kakak ya, tanah digital ini ya kakak. Kalau kita beli tanah ini, yang kita dapat apa aja sih? Nah, yang nomor 5 ini kakak nih. Jadi produknya yang kita dapat itu adalah, yang pertama adalah kafling digitalnya itu sendiri dan koin namanya DAI ya kakak ya. Kafling digital dan DAI. Nah, kafling digital itu yang mana? Yang ini tadi nih kakak nih. Nah, ini adalah kafling-kafling saya nih. Ya, kafling-kafling kita nih kakak nih. Nah, ini nih kotak-kotak, satu kotak ini itu kafling saya ya kakak ya. Terus di sini kakak bisa lihat ya, di sini di kafling nomor 1 ya, ini ada angka 7 ya nih ya, kelihatan ya kan. Nah ini angka 7 berarti ada 7 orang yang beli kafling saya yang nomor 1 nih kakak nih. Ada 7 orang yang beli kafling nomor 1 saya. Nah kafling nomor 2 saya ya kakak ya, tanah nomor 2 saya itu ada 14 orang yang beli tanah nomor 12 ini kakak ya. Ini mantep banget sih, mantep banget ya. Terus yang kafling nomor 3 ya, kafling nomor 3, nah ini ada 5 orang yang beli kafling nomor 3 saya. Yang nomor 4 baru 3 orang ya kakak ya. Nah ini saya ceritain nanti aliran duitnya itu kemana aja dan cara kerjanya bagaimana, sistemnya gimana gitu ya kakak ya. Nanti saya jelasin ya, mantep banget. Nah abis itu ya kakak ya, ini keren banget sih kakak ya, jangan sampai ketinggalan ya kakak ya. Terus kita dapat koin yang namanya DAI ya kakak ya. Ini DAI, DAI itu adalah koin ya. Koin itu sama seperti USDT ya kakak ya. Jadi kita bisa staking DAI itu kakak ya. Kalau kakak tuh apa namanya suka staking koin kripto, pasti kakak udah ngerti nih apa itu namanya, artinya staking ya. Jadi kita bisa staking koin DAI. Jadi kita kan sekarang lagi inflasi nih kakak nih, lagi inflasi, dolar makin naik. Nah semakin naik ya dolarnya, kita makin seneng kakak ya. Kenapa? Karena nilai DAI-nya ini makin tinggi ya kakak ya. Jadi satu DAI ini sama dengan $1 ya kakak ya. Jadi gede ya. Nah ini saya pertama modalnya 35 ya, saya beli 3 kafling kakak ya. Nah ini harga-harganya sih. Nah nih, ini harga-harganya kakak ya. Ini kafling ini tanah nomor 1. Tanah nomor 1 tuh harganya 5 DAI ya kakak ya, 5 DAI. Nah saya ini tanah kedua 10. Ini dikali 2 aja kakak harganya. Jadi ini 5 DAI terus dikali 2 jadi 10 kali 2 20 kali 2 40 terus aja ya kakak ya. Nah ini semua. Nah kalau kakak mau borong semua kafling tuh jumlahnya segini kakak ya. Kalau mau borong semua kafling itu 20 DAI ya, 20.000 DAI-an gitu kakak ya. Ini kalau mau borong semuanya ini edan banget sih. Nah ini kakak nih, jadi apa namanya, saya waktu itu modalnya saya beli 3 kafling kakak. Saya beli 3 kafling ya. Jadi ini ditambah nih 5 ditambah 10 ditambah 20 ya kakak ya. 5 tambah 10 tambah 20. Nah ini di total ada 3 kafling kakak ya. Gitu. Jadinya saya punya 3 kafling. Nah udah cukup, saya udah nggak beli-beli lagi kakak. Nah ini akan bertambah-tambah sendiri nih. Tanah nomor 4, tanah nomor 5, tanah nomor 6. Ini nanti akan bertambah-tambah sendiri sampai selesai kakak ya. Oh gitu. Jadi tanpa kita harus keluar modal lagi kakak. Nah nanti beriring dengan bertambahnya kafling ini, duit kita juga, income kita makin lama makin meningkat ya kakak ya gitu. Jadi sama kayak di dunia nyata ya kakak ya. Jadi harga tanah makin tinggi, ini juga sama nih, nanti pendapatan kita juga makin tinggi. Jadi cara kerjanya sama seperti di dunia nyata ya kakak ya. Jadi tanah digital ini adalah tanah yang terjangkau ya kakak, tanah yang terjangkau, tanah yang murah, dari yang harga murah sampai harga mahal itu ada ya, ada banyak pilihan ya kakak ya. Dan ini bisnis internasional ya kakak ya. Jadi kita bisa jualan ke orang bule-bule yang ada di luar negeri. Ini keren banget ya kakak ya. Nah ini saya balik lagi ke sini ya kakak ya. Ini videonya kayaknya nggak cukup kakak. Ini saya jelasin ke part kedua ya kakak ya. Langsung aja OTW ke video ke part kedua kakak.
Oke kakak, kita lanjut kakak ya. Jadi yang tadi kan yang nomor 5 tadi ya produknya. Jadi kita dapetnya tuh tanah digital plus dai. Nah dainya tuh kayak apa sih? Nah ini saya udah punya sampai sekarang tuh 160 dai kakak. Nah ini modal saya awalnya tuh 35 dai kakak. Ini saya tunjukin ya kakak ya. Nah ini saya back aja. Ini saya back aja. Tunggu ya kakak ya. Lagi loading sebentar, ini saya back dulu. Nah ini saya ke aset ya, menu aset ya kakak ya. Nah ini kakak bisa lihat nih, ini saya punya 160 dai ya kakak ya. 160 dai ini sama dengan $1 ya. $1 tuh 1 dai, jadi saya sama aja punya $160 ya kakak ya. Kakak bisa lihat sendiri ya. Ini saya modal awalnya 35 ya kakak ya, sekarang bisa jadi 160. Ini keren banget ya kakak ya, ini mantap banget ya. Nah ini kalau kita nggak ambil berarti kita staking ya kakak, berarti kita diamin aja gitu, kita diamin aja sampai naik terus harganya kakak. Nah gitu, jadi makin inflasi makin bagus ya kakak ya, jadi kita malah dapatnya lebih banyak ya. Jadi kita dapat 2 produk tadi, kaflingnya kita dapat, sama kita bisa staking dai sekalian ya kakak ya gitu. Ini kalau kita nggak tarik ya udah berarti ngikut sama nilai dolar ya kakak ya gitu. Jadi ini mantap banget. Nah ini kita lanjut lagi ya kakak ya. Jadi yang nomor 6 ya kakak ya, ini modal receh bisnis internasional ya kakak ya. Modal receh bisnis internasional. Nah kenapa sih ini bisa modal receh? Kenapa sih bisa bisnis internasional? Nah ini tadi nih kakak nih. Nah ini nih ya harganya ya. Jadi kita sediain ada beberapa pilihan ya harganya ya kakak ya. Jadi dari harga $5 ya, dari harga 5 dai ya, sampai yang paling tinggi ya, kafling 12 nih kakak nih ya. Kafling 12 itu 10.000 dai ya kakak ya. Ini ngeri banget sih ya, ini ngeri banget ya. Nah ini ya kakak ya, meskipun kakak punya kafling nomor 1 ya, ini kan 5 dai ya. Nah ini itu bisnis internasional. Jadi misalnya nih kakak punya apa namanya temen atau di luar negeri ya, itu orang-orang bule ya, atau orang Indonesia yang kerja di luar negeri gitu ya, atau yang bule yang bisa bahasa Indonesia. Kan sekarang udah banyak ya bule yang bisa bahasa Indonesia ya, itu karena nikah dengan orang Indonesia, makanya dia bisa bahasa Indonesia gitu ya belajarnya. Nah itu mereka kalau mau join di kita tuh bisa kakak. Misalnya dia orang London, mereka orang Jerman, mereka orang Jepang, mereka orang Australia, mereka orang misalnya orang mana ya pokoknya luar negeri lah ya, mana aja, orang Afrika juga bisa ya. Nah ini kalau dia mau join di jual beli tanah digital ini, itu bisa sekali ya kakak ya. Jadi kita punya apa namanya market di luar negeri jadinya ya. Ini ngeri banget sih ya. Jadi meskipun ini bisnis murah receh ya, tapi ini internasional kakak ya. Ini internasional ya, siapa tahu dia bisa beli 3 tanah, 4 tanah, 5 tanah. Nah itu mantep banget ya kakak ya. Jadi ini bisnis internasional, ini keren banget ya kakak ya. Nah gitu. Nah terus abis itu ya kakak ya, terus abis itu ini nomor 7 ya kakak. Nomor 7 itu sistemnya P2P yang tadi saya ceritain ya kakak ya. Sistemnya P2P. Jadi P2P itu adalah peer to peer atau transfer ke sesama member ya kakak. Jadi kita tuh transfernya ke sesama member kakak. Jadi langsung masuk ke wallet kita masing-masing. Ini keren banget ya. Jadi nggak ada uang admin, terus nggak ada potongan-potongan ya, 100% masuk ke wallet kita masing-masing, nggak ada potongan ya. Terus nggak ada kita harus setor uang ke kantor atau ke perusahaan gitu, nggak ada ya kakak ya gitu. Jadi kita nggak ada store uang ke kantor gitu ya, terus nanti kantornya kabur gitu ya, terus kita mau withdrawal susah gitu ya. Ini udah nggak ada sama sekali ya kakak ya. Jadi ini udah anti scam, anti penipuan ya kakak ya. Jadi udah nggak kaleng-kaleng lagi ya. Ini udah mantep banget ya, sistemnya udah P2P ya, transfer ke sama member. Ini keren banget ya kakak ya. Terus yang nomor 8 ya, ini harganya dari harga yang paling murah ada harga yang paling mahal ada ya. Contohnya kayak gimana, kayak gini tadi ya kakak ya, dari harga $5 sampai 10 dai ya, 10.000 dai. Ini ngeri banget ya kakak ya. Kakak kalau mau borong semua bisa ya. Ini totalnya bisa sampai 20.000 ya kakak ya dai ya. Ini ngeri banget ya kakak ya. Nah terus abis itu ya kakak ya, terus yang nomor 9 ini paling penting sekali ya kakak ya. Ini nomor 9 ini, kepemilikan tanahnya itu
permanen ya kakak ya. Kepemilikan tanah itu permanen, sama kayak di dunia nyata ya kakak ya. Di dunia nyata kan tanah kita tuh ada sertifikatnya ya kan. Nah kalau kita punya sertifikat itu berarti nggak bisa dicuri oleh orang lain tanah kita itu, jadi sifatnya permanen ya kakak ya. Nah ini juga sama di sini. Di sini kepemilikan tanah kita tuh permanen, asal apa ya kakak ya? Asal passwordnya jangan dikasih ke orang lain. Nah kalau passwordnya itu nggak dikasih ke orang lain, buat kita sendiri, kita simpan sendiri, berarti kepemilikannya itu permanen, punya kita sendiri, kakak gitu. Jadi ini sama lah kayak di dunia nyata itu sama ya kakak ya. Jadi kepemilikannya permanen, ini keren banget ya kakak ya. Jadi ini ada 9 angka ini ya, ini yang memutuskan yang saya pikir bahwa logika saya ya, ini tanah digital ini sangat penting ya kakak ya. Jadi ada 9 benefit ini nih kakak nih. Wah ini keren banget sih kakak nih. Ini kalau kakak nggak beli ya ini sayang banget ya kakak ya, karena di masa depannya sekarang, di masa sekarang dan akan datang ya, ini kafling digital ini mulai dikejar-kejar orang ya kakak ya. Orang berbondong-bondong beli tanah digital ini ya kakak ya. Kenapa sih orang-orang beli tanah digital ini? Ya untuk dijual lagi ya kakak ya, untuk dijual lagi ya. Jadi pertanyaan adalah banyak yang nanya ke saya ya, untuk apa sih kita beli tanah digital itu, untuk apa gitu ya? Untuk disewa-sewain lagi ke orang ya, untuk disewa-sewain lagi ke orang. Jadi kalau kita misalnya di dunia nyata nih kita beli kos-kosan gitu ya, ya nanti kos-kosannya itu kita bangun, kita rapiin, kita renovasi untuk di sewa-sewain lagi ke orang-orang ya kan. Kita buka lagi kos-kosannya untuk orang lain gitu. Jadi ya begitu ya. Jadi kita jadi nambah income ya kakak ya, kalau kita bisa dapetin penyewa-penyewa ya, sewa-sewa gitu, maka kita dapat income dari sewa-sewa itu. Nah sama kayak di sini ya kakak ya. Jadi kita punya tanah digital ini, nanti kita bisa sewa-sewain ke orang-orang lain. Nah orang-orang lain itu beli tanah itu untuk apa sih? Ya untuk disewa-sewain lagi kakak. Sama kayak di dunia nyata ya, untuk kita sewa-sewakan lagi tanah itu gitu. Sama lah gitu ya. Jadi ininya sama, fungsinya tuh sama ya kakak ya. Jadi kita bisa sewa-sewakan lagi tanah kita. Bahkan tanah kita itu yang udah kita sewakan itu tetap sifatnya permanen ya kakak ya. Misalnya ada yang beli nih, ada yang beli tanah kita. Nah orang yang beli tanah kita ya kan, nah dia kan bisa jual lagi. Nah kalau di dunia nyata kita udah jual ke orang lain, maka ya kan tanahnya kan udah jadi hak dia kan. Jadinya kita nggak bisa jualan tanah kita lagi kan, karena udah pindah tangan kan. Nah kalau ini enggak kakak, ini tetap permanen punya kita gitu. Jadi ini kita sewa-sewain ke orang lain. Sifatnya ini penyewaan tanah ya kakak ya, lebih tepatnya itu penyewaan tanah gitu, gitulah kakak ya. Jadi kalau ada yang beli itu udah pasti jadi agent kita ya kakak ya. Ini saya tambahin nomor 10 nih. Nah ini kakak ya, jika ada yang beli tanah kita ya, otomatis jadi agennya kita. Nah ini keren banget ya kakak ya. Jadi orang yang beli tanah kita, dia tuh menjadi agen kita ya kakak ya. Jadi dia tuh bisa jualan ya. Nah kalau agen kita ini jualan, kita tuh kecipratan lagi kakak ya. Kita kecipratan dari penjualannya dia ya kakak ya. Ini keren banget sih sistemnya nih ya kakak ya. Jadi yang buat ini orang Rusia namanya Mr. Lado ya kakak ya. Jadi Mr. Lado itu jenius banget untuk menciptakan sistem ini ya kakak ya. Jadi si Mr. Lado itu udah mencemplungkan atau memasukkan ya sistemnya dia itu ke dalam token pocket ya kakak ya. Dia masukin ke token pocket. Nah sehingga kalau udah masuk ke token pocket ya, ini nggak cukup ya kakak ya. Jadi kita lanjut ke part 3 ya kakak ya. Kita langsung OTW aja ke part 3 ya kakak ya, karena waktunya nggak cukup nih ya. Oke kakak ya, ini yang part 3. Jadi ini saya jelasin tentang tanah digital ya kakak ya. Jadi ini kafling pertama itu kita dapat 5 dai ya kakak ya. 5 dai. Terus kafling yang kedua kita dapat 10 dai ya. 10 dai. Kafling ketiga itu 20
dai. Nah ini seterusnya aja, ini dikali 2 aja ya kakak ya. Jadi 5 dikali 2 10, 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80, terus aja nih ya, terus aja sampai selesai. Jadi ini kalau di total itu bisa sampai 20.000 dai ya. Ini ngeri banget ya. Satu dai itu $1 ya kakak ya. Jadi sama aja kayak apa nih, 5 dai berarti $5. Berarti kalau 20.000 dai berarti $20.000. Ini ngeri banget ya. Ini ada beberapa pilihan ya, kakak terserah mau pilih yang mana. Ya ini ada banyak pilihan ya. Bisa tanah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya ya sampai nomor 12 ya kakak ya. Nah, ini adalah harga-harga tanahnya. Nanti kakak bisa pilih tanahnya mau harga yang mana, dari paling murah ada sampai paling mahal ada. Nah, sekarang saya kasih lihat ya cara kerjanya, mengalirnya uangnya ya kakak ya. Nah, ini nih. Jadi gini ya kakak ya. Jadi ini ada yang namanya S6 ya kakak ya, tanah digital. Ini S6. Nah, S6 ini ya kakak ya. S6 ini berarti di bawah kita ya. Ini kan kitanya ya. Ini kitanya. Jadi di bawah kita tuh ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, gitu kakak. Jadi di bawah kita ada 6. Nah, jadi ini saya mau jelasin aliran dananya ya kakak ya. Jadi ini nanti nomor 1, nomor 2, nomor 6 itu bukan hak kita ya kakak ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 6 itu bukan hak kita. Jadi istilahnya jadi kalau ada yang sewa tanah kita, dia kan masuk ke sini ya. Kalau ada yang sewa tanah kita, dia kan masuk ke sini. Nah, ini tuh bukan hak kita ya kakak ya. Ini bukan hak kita, ini kita nggak dapat duit dari sini ya kakak. Kita nggak dapat duit dari sini. Nah, terus ini juga sama, kita nggak dapat duit dari sini. Pokoknya nih yang nomor 1, nomor 2, nomor 6 kita nggak dapat duit ya kakak ya. Jadi kalau nomor 1, nomor 2 larinya bukan ke kita, tapi kemana? Yaitu ke atas kita ya. Jadi bisa ke sponsor kita, bisa ke ke upline lah ya. Pokoknya bukan jatah kita lah. Nanti ini by system ya. Sistem yang akan ngatur ya kakak ya. Nah, terus yang nomor 6, nah ini pasti ke sponsor kita ini. Kalau ini udah jelas ke sponsor kita nih nomor 6 gitu ya. Nah, kita dapat duitnya tuh di sini kakak. Di nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu ya. Nah, ini kenapa sih? Jadi kita dapat 3 ya kakak ya. Kita dapat 3 titik. Nah, ini kenapa sih ada tulisannya ditabung ya? Nomor 4, nomor 5. Nah, ini adalah gini kakak. Jadi kalau misalnya ini contoh kafling nomor 1 contoh ya. Nah, kafling nomor 2-nya belum kebuka nih misalnya. Kafling nomor 2 belum kebuka. Nah, berarti ini nomor 4 sama nomor 5 tuh ditabung ya kakak ya. Nomor 4 sama nomor 5 ditabung. Jadi kita nggak dapat duit dari nomor 4 sama nomor 5 gitu kakak ya. Ya, jadi ini ditabung. Nah, gitu. Jadi kita nggak dapat duit. Jadi kita dapat duitnya cuma dari nomor 3 aja. Gitu ya kakak ya. Jadi ya begitulah. Tapi kalau misalnya tanah yang di atasnya itu sudah kebuka ya kakak ya. Tanah di atasnya udah kebuka, ini nomor 4, nomor 5 bisa jadi hak kita ya. Jadi kita dapat 3 titik nih ya. 3, 4, sama 5 itu kita dapat semua ya. Ini mantep banget ya. Contohnya kayak gimana sih? Nih contohnya kayak gini nih ya. Jadi kalau S6 ya, kalau S6 itu berarti kita di bawah kita ada 6. Nah, ini saya masuk dulu ya kakak ya. Ini kita masuk dulu ke pohonnya ya. Salah pencet ya kakak ya. Tunggu sebentar. Nah, ini kita ke paling atas, terus kita ke force ya. Nah, ini aja deh, no remind. I got it. Tunggu ya sebentar, lagi loading ya kakak ya. Nih kita login. Nah, ini Trust Wallet ya. Kita login lagi. Oh, udah ya. Tunggu ya kakak ya. Ini lagi loading. Nah, ini preview ya. Ini kita preview. Bentar ya, ini lagi nggak bisa diklik ya. Tunggu lagi loading. Nah, ini contohnya gini nih kakak nih. Jadi kalau hijau-hijau begini berarti aktif ya. Ini kalau warna hijau gini berarti aktif, hijau gini berarti aktif ya kan. Nah, kalau hitam begini berarti nggak aktif ya. Kalau hitam gini berarti nggak aktif tuh ya, nggak aktif ya. No ya, nggak aktif ya. Nah, kalau hijau begini berarti ya ini aktif. Nah, ini contohnya gini. Jadi kalau misalnya nih kita contohnya aja di yang kafling nomor 4 ya. Kafling nomor 4 ini kan aktif. Nah, kalau kafling nomor 5-nya off begini, berarti ini ya, titik 4 sama titik 5 itu kita nggak dapet ya.
kakak ya, nggak dapet jadi ditabung dulu ya gitu. Jadi contohnya kayak gini tadi, jadi ini ya nomor 4 nomor 5 itu ditabung dulu ya kakak ya, jadi kita nggak dapet duit dulu. Tapi seandainya kondisinya kayak gini ya, misalnya di kafling 3 nih ya, kafling 3 sama kafling 4, nah jangan ini deh, yang nomor 1 nomor 2 aja ini ya, nomor 1 nomor 2. Nah ini kondisinya kan kafling 2 nya kan aktif ya, berarti ini semua titiknya titik 3 4 5 itu jadi punya kita semua ya. Kita dapat tuh di titik 3 4 5 ya, kayak gitu ya. Nih tuh ya 3 4 5 ya, ngitungnya gampang banget kok ya kakak ya. Jadi kalau yang S6 itu berarti nomor 1 2 sama 6 itu kita nggak dapat ya kakak. Jatah kita cuma yang ini ya, 3 4 5 aja gitu. Ini kalau yang S6. Sekarang saya jelasin yang S3 ya kakak ya. Jadi ada dua jenis ya kakak ya, ada S3 sama S6. Nah kalau yang S3 ya, kalau yang S3 itu cuma ada 3 ya kakak, 1 2 3 ya gitu ya, 1 2 3. Nah yang nomor 1 nomor 2 ini ditabung nih ya, ini nomor 1 2 ditabung ya. Seandainya kafling di atasnya atau tanah di atasnya atau di bawahnya ya itu belum kebuka, tapi kalau udah kebuka ini buat kita semua ya. Ini nomor 1 nomor 2 buat kita semua. Nah gitu, ini contohnya kayak gini nih kakak. Ini tanah yang S3 nih ya, kayak gini ya. Nah ini buat saya semua nih ya, 2 titik ini buat saya semua. Kenapa? Karena ininya udah kebuka nih, kafling nomor 4 udah kebuka. Nah kalau kafling nomor 4 udah kebuka, berarti ini buat saya nih ya, 2 titik ini nih buat saya gitu ya kakak ya. Gampang sekali kok ngitungnya, nggak susah ya. Nah gitu. Nah formatnya tuh kayak gini nih kakak nih. Nah formatnya begini nih ya, formatnya begini ya. Jadi ini ada kafling 1, kafling 2, kafling 3 ya. Kafling 1, kafling 2, kafling 3. Nah ini kayak gini nih ya, kafling 1, kafling 2, kafling 3. Apa namanya tuh, jenisnya urutannya begini ya, S6 S6 S3. Nah gini, pokoknya formatnya begini nih kakak nih, S6 S6 S3. Jadi nanti kalau ke bawah lagi sama, S6 nya 2 kali, S3 nya 1 kali ya. Jadi semua kafling tuh ada 12 ya. Nah nih ya, ini dari atas sampai bawah nih ya, nih tuh ya, formatnya gini, S6 ya, S6 2 kali ya kan, terus S3 ya kan. Nah terus satu lagi S6 2 kali, terus S3 ya kan gitu. S6 2 kali, S3 terus seterusnya sampai bawah ya, sampai yang terakhir itu S3 gitu ya. Nah pokoknya paling tinggi itu kafling 12 ya. Ini ngeri banget sih, kafling paling ngeri nih ya gitu, nomor 12. Nanti kebuka sendiri kok suatu saat satu persatu ya gitu. Nah ini mantap banget ya. Udah sih gitu aja sih kakak ya untuk penjelasannya ya, nggak susah kan. Nah gitu doang ya, dipahaminya itu gampang sekali kafling digital ini ya kakak ya. Jadi kakak mau beli yang mana nanti kalau mau beli sama saya ya kakak ya, jangan ke orang lain please ya gitu. Tapi kalau kakak udah ada sponsor ya udah pakai sponsornya kakak, kalau belum ada nanti belinya di saya ya gitu. Ini harga-harganya ya kakak ya. No, ini harga-harganya nanti kakak bisa milih ya nih ya, ini lengkap banget. Oke gitu aja kakak, terima kasih.